Oke, nama saya Yuli, namanya singkat, tidak ada nama panjangnya. Kemudian saya itu dulu masuk BINUS, itu jurusan sastra Inggris, S1 saya, itu di angkatan 2004, lulusnya di tahun 2004. Sekarang sih kesibukan saya mostly ya running the business ya. Tahun 2005 itu saya mulai buka usaha, namanya LEAD itu ya, Leadership English Institute, bergerak di bidang pengajaran bahasa Inggris. Sambil berjalan, saya punya idealisme lah ya, saya ingin mengajarkan anak-anak bagaimana bisa berbahasa Inggris dan bagaimana supaya percaya diri. Nah, karena itu saya selipkan nilai-nilai leadership. Karena kalau kita belajar teori leadership itu, kan ada namanya traits ya, sifat-sifat seorang pemimpin. Sifat-sifat itu apa saja? Nah, itu kita ambil dari buku-buku leadership. Kalau kita rangkum itu namanya ICISD, integrity, compassion, intelligence, self-confidence, and determination. Kira-kira di tahun saya lupa 3 tahun yang lalu ya, 2017 kalau nggak salah, saya berpikir bahwa banyak orang tua murid yang memang mereka memberikan masukan bagaimana kalau buka sekolah. Kemudian kita buka sekolah TK gitu ya, preschool dulu, kita mulai dulu dari pre-nursery, nursery, kemudian akhirnya sampai ke K2. Kalau saya bilang semua skill harus komplit, seseorang itu harus punya komplit skill, tapi dia harus kuatnya di mana. Jadi skill utama saya itu memang bahasa Inggris gitu. Nah, dari skill saya yang bahasa Inggris itu, saya kuliah lagi kan S2. Saya ambil jurusan MPD, Master Pendidikan. Nah, itu ada penjurusan lagi, ada manajemennya. Nah, jadi maksud saya gini, kalau seseorang itu mau buka bisnis, dia harus tahu bahwa dia harus memperkaya diri, dalam arti seperti itu. Jadi skill yang dia butuhkan, nomor satu adalah skill yang menjadi core bisnis dia. Nah, setelah punya skill itu, baru kemudian perkaya aja, misalnya ambil workshop atau apa itu untuk bidang manajemennya, finance, bidang administrationnya. Jadi kita punya complete skill bagaimana running satu bisnis kan, gitu. Kesuksesan itu adalah menurut saya adalah tergantung dengan bagaimana cara kita memandang. Kesuksesan bagi seseorang belum tentu, misalnya kita memandang sesuatu itu sebagai sukses, belum tentu orang lain melihatnya sebagai satu kesuksesan. Kalau saya melihat kesuksesan itu adalah dengan kepuasan pribadi. Apakah saya telah berhasil gitu ya, menjalankan visi hidup saya, yaitu untuk memberikan pendidikan sebanyak-banyaknya kepada anak-anak gitu ya, kepada semua orang yang belajar di lingkungan kita, membentuk karakter mereka, membuat mereka menjadi orang sukses, membuat mereka berubahlah menjadi yang lebih baik, itu bagi saya itu kesuksesan. Pengalaman ya, kalau pengalaman saya organisasi ya. Kalau di BINUS memang kan masing-masing nih, misalnya kayak HIMSI, dulu saya ikut HIMSI. Jadi yang sastra Inggris ya, himpunan mahasiswa sastra Inggris kalau nggak salah. Nah, di sana itu saya aktif, jadi PR, saya cari-cari modal untuk exhibition gitu ya. Saya keliling, company-company. Pengalaman yang sebenarnya mendorong saya juga masuk ke dunia bisnis gitu ya. Jadi ternyata seperti ini, kita bertemu orang-orang yang di perusahaan-perusahaan kita tertarik seperti itu. Kemudian saya juga waktu kuliah itu saya sempat ya berapa kali itu saya ikut kompetisi. Jadi diadakan di BINUS ya. Nah, kadang kita kompetisinya juga bukan sama orang BINUS saja, tapi kita kompetisinya juga sama orang-orang dari kampus lain. Nah, jadi kan challenge ya. Jadi saya senang, itu pengalaman yang berkesan bagi saya. Tapi kalau ilmu, kalau menurut saya rata-rata yang saya pelajari memang sangat berguna ya. Kalau saya bilang apa yang saya dapatkan di BINUS itu semua saya aplikasi gitu. Misalnya kita belajar ada skill, 4 skills, kemudian cara translation, macam-macam itu semua menurut saya itu membentuk saya.
Kalau saya ini masalahnya mungkin saya nggak ada role model yang satu gitu khusus ya. Paling kalau saya itu hanya melihat orang-orang yang sukses saja gitu. Jadi saya nggak punya satu siapa role model, saya hanya melihat sisi positif dari berbagai, misalnya kayak pengusaha, oh pengusaha ini mereka itu misalnya cara mengelolanya bagus gitu ya, cara mengelola company-nya bagus, terus cara mereka memanage uangnya juga bagus, cash flow-nya bagus, nah gitu-gitu aja sih. Saya secara general pokoknya saya respect sama semua orang yang sukses gitu aja. Jadi kalau saya katakan gini kan awal bisnis itu kan bisnis kita lead ya, itu informal education. Nah, setelah kita berjalan sampai ke sini udah 15 tahun, kita memang punya satu visi baru. Nah, kebetulan kita memang sudah mulai merambah ke dunia pendidikan formal yaitu sekolah. Makanya kita kan buka TK, tahun ini kita sebenarnya sudah buka primary juga karena dari permintaan orang tua murid. Visinya pasti 5 tahun ke depan kita udah buat planning bahwa kami ini sekarang intinya bisnis kami itu begini, kami itu pakai grup ya, jadi dalam arti kami membuka SBU, Strategic Business Unit. Jadi bukan misalnya mengembangkan satu lead aja gitu ya, jadi misalnya lead buka cabang mana, enggak, kita enggak gitu fokusnya. Fokus kita adalah, pokoknya intinya kita bidang pendidikan, itu udah pasti. Pendidikannya kemana? Oke, kita dalam satu area market itu kita ambil semua ibaratnya gitu, kita buka kursus bahasa Inggris, kita buka preschool kindergarten-nya, nanti kita buka sekolahnya, mungkin SD, nanti merambah ke SMP, ke SMA, kemudian kita juga buka bimbel. Nah, kemarin kita udah konsep bimbel itu sebenarnya sudah jadi, bisnis kita jadi melebar, tapi bukan satu gitu, bukan. Kira-kira visi ke 5 tahun ke depan, kurang lebih ya kita ada beberapa SBU seperti itu. Ini pesan saya bagi para binusian yang masih muda nih ya, yang masih kuliah, idealismenya masih tinggi. Pesan saya jangan menyerah, maju terus, kemudian harus berusaha keras. Hidup ini kan tidak pasti, gitu. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang positif, seperti kita punya ibaratnya orang tua yang bisa membiayai kita, ya kita serius belajarnya. Kalau sudah masuk ke satu bidang, usahakan untuk menyukai bidang tersebut, happy gitu ya. Jadi ketika kita happy, kita belajarnya kan jadi happy juga. Nah, ketika kita happy ya nilai kita baik, ilmu yang masuk ke kepala kita juga banyak. Nah, pada saat tamat kita akan bisa menerapkan. Nah, itu pesan saya kepada binusian yang masih belajar. Kalau binusian yang sudah lulus dan baru fresh graduate, ya pesan saya simple sih, jangan takut susah ya. Gitu. Segala sesuatu tuh awalnya pasti susah. Gitu ya. Saya buka bisnis bukan berarti saya nggak pernah kerja. Ya sebelum buka bisnis kerja dulu lah, belajar dulu, belajar hidup susah dulu dalam arti begitu. Bagaimana sih kalau kita kerja itu kita jadi employee itu rasanya apa, gitu kan? Nah, ketika kita nanti buka bisnis kita akan tahu bahwa oh iya karyawan saya ini dulu saya karyawan tuh begini loh rasanya. Nah, jadi kita lebih toleran sama karyawan kita lebih paham cara berpikir mereka. Karena karyawan itu mereka itu adalah keluarga kita tidak bisa berkata oh mereka cuman kita bayar untuk mencarikan uang buat kita, tidak bisa begitu. Karyawan itu aset kan, maksudnya mereka itu adalah ibaratnya tangan kita gitu loh. Kalau kita kehilangan tangan, kita hilang kan nggak bisa gitu. Jadi makanya harus belajar jadi satu orang karyawan dulu, baru nanti bisa menjadi seorang misalnya pebisnis yang mungkin bisa lebih memahami karyawannya. Nah, bagi binusian yang baru tamat, kalau memang ada rencana mau bisnis, mungkin boleh ya ditekunin dulu, masuk dunia kerja dulu lah kalau menurut saya. Seperti itu sih pesan saya ya bagi yang udah fresh graduate.